Masih dengan saya Mas Terjun. Kali ini saya ada di salah satu spot di Surabaya. Jadi hari ini kita bikin video juga di luar dengan teman-teman juga. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ini ya, bunga pinjol, pay letter, KTA atau kartu kredit, mana yang paling mencekek? Wah, ini bahaya sebenarnya. Kalau yang paling gila itu masih tetap pinjol. Karena pinjol itu hampir aturannya nggak karu-karuan, gitu ya. Kita bisa bicara secara hukumnya. Dari segi hukumnya, kartu kredit itu banyak aturannya, karena dia diatur secara jelas oleh OJK, jelas. Dia ngikut OJK, jelas, punya aturan perbankan. Itu kartu kredit. Dan KTA. KTA itu kredit tanpa agunan. Mindset kita adalah yang diterbitkan oleh bank. Jadi dia terikat dengan aturan-aturan perbankan. Lain dengan pinjol ataupun pay letter. Kalau pay letter mungkin masih ada aturannya sedikit lah, karena dia akan membawa brand dari satu brand, misalkan kayak GoPay atau seperti Traveloka, pay letter, ShopeePay. Nah, hal seperti itu kan dia membawa brand dari satu perusahaan, sehingga bunganya saya yakin tidak mungkin terlalu besar. Tapi kalau pinjol itu kan ada ilegal juga, buahnya ilegal. Dari 5.000 ilegal mungkin hanya 100-an yang legal. Jadi bicara tentang kedudukan dan proses hukumnya saja itu sudah tidak karu-karuan kalau pinjol. Makanya pinjol itu paling tidak punya aturan dalam menerapkan bunga, dalam menerapkan denda. Itu seperti itu. Nah, mungkin teman-teman semua, jadi saya jawab ya. Kalau yang paling ngeri, bunganya paling mencekek, pinjol. Meskipun pinjolnya itu legal, meskipun legal ya, itu kalau kita hitung, bunga pinjol itu bisa sampai 24% per bulan. Karena bunga pinjol itu dihitung harian. Lain kalau dengan yang lain, nah coba kita bandingkan ya. Kalau pinjol itu kurang lebih sekitar 24% per bulan. Itu pinjol. Belum lagi dendanya, karena dendanya sudah sangat ngeri, bahkan saya tidak bisa ngitung itu kalau dendanya pinjol itu berapa, bisa ratusan persen. Apalagi ada nanti biaya perpanjangan, wah tidak karu-karuan itu kalau pinjol. Lalu bagaimana kalau pay letter? Kalau pay letter itu kemarin saya sempat berhitung, bunganya sekitar kurang lebih 2,5 sampai 3%. Jadi 2,5 sampai 3% itulah pay letter. Ya, jadi kalau pay letter angkanya seperti itu. Kalau KTA itu rata-rata antara 2 sampai 2,5%. Dan fix itu kalau KTA per bulan. Nah, dari situ kan kita udah mulai kelihatan yang paling besar itu pinjol, ngeri. Tapi kalau kartu kredit di bawah 2%. Bahkan kalau Anda pinter bisa tanpa bunga pembayaran kartu kredit itu. Dengan cara mengatur jatuh tempo dan tanggal cetak. Itu bisa tanpa bunga sebenarnya. Jadi saya jawab ya, jadi seperti itu. Saran saya, kalau Anda mau ngambil kebutuhan uang, yang pertama kartu kredit, memang prosesnya untuk dapat kartu kredit lebih rumit daripada Anda minjol, karena di situ diperlukan keuangan Anda, diperlukan BI checking, macam-macam ya. Diperlukan slik Anda harus bagus. Itu kalau kita bicara kartu kredit. Nanti kalau sudah dapat kartu kredit, Anda butuh uang lagi, ambil KTA. Kalau KTA udah enggak dapat juga, pay letter. Tapi kalau sudah parah, ya semoga enggak lah, jangan ngambil pinjol gitu ya. Saran saya seperti itu, karena bunganya pinjol sangat mencekek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.